Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya siswa-siswa hebat Nusantara? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada masa-masa transisi endemi ini. Pada sesi kali ini, jumpa lagi bersama saya di channel Mr. Joyo Edu TV, channel yang didedikasikan untuk dunia pendidikan Indonesia. Pada sesi kali ini, saya akan menyampaikan kisi-kisi yang akan keluar dalam penilaian akhir semester 2 tahun pelajaran 2021-2022 untuk Mapel IPA, khususnya untuk siswa-siswa SMP Negeri 1 Binjai, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Berikut kisi-kisinya, semoga bisa membantu sehingga bisa memperoleh nilai maksimal pada penilaian akhir semester ini. Yang pertama, pada sistem organisasi kehidupan makhluk hidup, ya. Kita akan bahas tentang keluar soal tentang pembagian sel, ya. Ada dua jenis sel yang kita telah pelajari, ya, sel eukariotik dan sel prokariotik. Kemudian pengertian dan contoh-contohnya harus kita pahami. Kemudian organ juga kita harus tahu organ itu pengertiannya apa. Kemudian contoh-contoh organ, ya, misalnya organ pencernaan, ya, organ-organnya apa saja. Kemudian hierarki biologi. Hierarki biologi ini sudah sama kita ketahui dari mulai sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, dan ekosistem. Itu ya. Berikutnya itu untuk sistem organisasi kehidupan. Jadi fokus pada pembahasan yang itu. Berikutnya pada bab lapisan bumi. Ya, untuk lapisan bumi ini kita fokus pada lapisan atmosfer, ya, yang lapisan atmosfer yang 5 itu. Dari mulai troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Jadi fokus ke 5 lapisan itu, dari mulai komposisi gas penyusunnya, kemudian apa yang ada di situ, ya, maksudnya di lapisan itu selalu terjadi apa. Misal contoh gini, ya, lapisan troposfer, nah, di situ terjadi sistem bumi, hujan, angin, salju, awan terjadi di situ, gitu ya. Jadi itu dipelajari. Kemudian gasnya apa gitu, misalnya seperti lapisan stratosfer, lapisan yang kedua, ya kan, ketinggiannya juga gitu, ya, ketinggian lapisan stratosfer. Contoh misalnya lapisan stratosfer ketinggiannya kan dia 10 sampai 50 km di atas permukaan laut. Tempat keberadaan ozon, misalnya itu harus dipahami. Kemudian ozon itu fungsinya apa, kemudian tempat keberadaan pesawat terbang, jadi tempat mengudaranya pesawat terbang. Jadi itu juga dipahami agar fokus pembahasan di 5 lapisan itu, karena itu akan kita tanyakan atau kita tagih dalam penilaian akhir semester tahun ini. Kemudian tentang gempa, ya. Jadi untuk lapisan bumi ini gempa juga ditagih, ya. Ada 2 jenis gempa, tektonik, vulkanik. Kemudian alat pencatatnya itu kemudian dipahami di situ. Kemudian epicentrum, hipocentrum juga dipahami sehingga bisa menjawab soal yang ditagih nanti. Itu tentang lapisan bumi. Pada bab interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, seperti biasa, ya, yang akan ditagih dalam penilaian akhir semester ini adalah komponen biotik dan abiotik, gitu ya. Jadi apa komponen biotik dan abiotik dalam lingkungan sudah sama kita pelajari, ya, bahwa komponen biotik dan abiotik, berarti biotik dia yang hidup, makhluk hidup, ya, pada lingkungan, dan komponen abiotik makhluk yang tidak hidup. Misalnya kalau di sawah, ya, berarti komponen biotiknya padi, gitu ya. Padi misalnya ada makhluk hidup seperti kodok, gitu, bisa masukkan komponen biotik karena makhluk hidup. Abiotiknya berarti di situ misalnya ada air, ada tanah, ada udara, ada cahaya matahari. Baru berikutnya yang pada bab ini juga akan ditagih yaitu simbiosis, ya. Jadi pengertian simbiosis ada 3, parasitisme, komensalisme, mutualisme itu dipahami. Kemudian contoh-contohnya dipahami juga sehingga bisa menjawab pada bagian simbiosis ini, karena ini yang ditagih pada bab interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Untuk bab pencemaran lingkungan, ya, pada bab ini yang ditagih dalam penilaian akhir semester 2 ini adalah pertama pencemaran air. Berarti faktor-faktor pencemaran air, apa itu pencemaran air, itu harus dipahami, dipelajari lagi agar bisa menjawab. Kemudian proses pembersihan tanah itu ada seperti yang kita sudah pelajari, ada proses pembersihan tanah itu ada dia bioremediasi dan
remediasi gitu ya. Nanti ada pembersihan tanah dengan menggunakan mikroorganisme, yaitu bioremediasi, itu dipahami ya untuk materi pencemar lingkungan. Ya, sedangkan untuk materi pemanasan global kita akan tagih yaitu tentang efek rumah kaca. Itu harus dipahami apa itu pengertian efek rumah kaca, ya kan. Kemudian dampak dari pemanasan global, pengertian pemanasan global itu apa gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah gas rumah kaca gitu ya. Di sini nanti fokus pada pendapat Joseph Fourier ya, mengatakan bahwa gas-gas rumah kaca itu sangat dibutuhkan, sebenarnya dibutuhkan oleh bumi untuk menjaga suhu bumi itu tetap hangat gitu ya. Jumlah gas rumah kaca yang 1% itu apa saja komponennya itu juga harus dipahami. Itu tentang materi untuk pemanasan global. Ya, sementara untuk soal esai ya, karena format penilaian akhir semester kita ini beda dari penilaian yang lalu ya. Kita ada 5 soal esai, jadi 20 pilihan ganda dan 5 soal esai. Jadi untuk 5 soal esai ini kita fokus pada sel, jaringan, organ gitu ya, itu dijelaskan kemudian beserta contohnya. Kemudian fokus juga pada rantai makanan dan jaring-jaring makanan gitu ya, pengertiannya apa, kemudian jaring-jaring makanan pengertiannya apa. Seperti biasa ditampilkan gambar seperti ini gitu ya. Kemudian ada berapa rantai makanan pada jaring-jaring makanan pada gambar di atas. Itu harus disebutkan satu persatu. Misalnya seperti kalau gambar ini ya, ini gambar ini. Nanti kasus bisa jadi gambarnya berbeda waktu di soal penilaian semester. Misalnya kalau ini kan jaring-jaring makanan, ya rantai makanan yang terbentuk ini ada berapa yang terbentuk itu disebutkan ya. Jadi kalau pada gambar ini rumput dimakan belalang, belalang dimakan burung gitu ya, burung dimakan burung kecil ya, burung kecil dimakan elang gitu ya. Itu rantai makanan ya, dari jaring-jaring makanan itu disebutkan. Kemudian teori litosfer ya, teori tentang tektonik lempeng gitu ya, tentang pendapat Alfred Wegener dan Harry Hess tentang teori tektonik lempeng. Kemudian tentang gabungan dari teori tektonik lempeng itu dipahami, dipelajari kembali agar bisa menjawab soal esai pada penilaian akhir semester ini. Kemudian ada siklus air untuk lapisan hidrosfer ya. Kalau tektonik lempeng tadi kan lapisan litosfer. Ini dipahami siklus air itu apa, kemudian bagaimana prosesnya di siklus air. Berikutnya tentang bab terakhir ya dari materi di buku IPA kelas 7 semester 2 ini adalah sistem tata surya ya. Kita akan tagih tentang rotasi dan revolusi bumi. Dipahami rotasi itu apa, revolusi bumi itu apa. Silahkan dibaca lagi bukunya atau lihat video pembelajaran yang telah saya share sehingga bisa memahami gitu ya. Kemudian apa dampak dari rotasi dan revolusi bumi. Untuk mengingat, mungkin rotasi itu perputaran bumi pada porosnya gitu ya. Itu waktu rotasi, kala rotasi yang dibutuhkan bumi itu waktu yang dibutuhkan bumi untuk berputar pada porosnya yaitu 23 jam 56 menit gitu ya. Sementara revolusi itu revolusi adalah perputaran bumi mengitari matahari. Sementara kala revolusi atau waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengitari matahari itu 365,25 hari. Ya gitu, nanti ada pengaruhnya. Apa dampak dari rotasi dari siang malam, kemudian perbedaan waktu, kemudian pergeseran arah angin itu silakan dibuka lagi. Kemudian pengaruh dari revolusi juga silakan dibuka lagi. Ya, tetap semangat anak para siswa sekalian agar mendapatkan nilai maksimal. Seperti kita kutip, orang bijak mengatakan bahwa hasil tidak pernah mengkhianati proses. Jadi kalau selama ini belajar dengan tekun, mengikuti proses pembelajaran yang kita lakukan dari mulai pembelajaran di kelas, kemudian ada tugas mandiri, ada tugas kelompok, kemudian ada LKPD mandiri terbimbing, itu dikerjakan dengan baik, kemudian membuat laporan
dalam bentuk video pembelajaran ya berbasis Merdeka Belajar yang di-share di akun media sosial, pasti gampang menyelesaikan soal-soal seperti itu ya. Mudah-mudahan tetap semangat. Saya yakin sesuai yang prosesnya baik selama belajar di kelas, maka insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik. Semoga video penjelasan kisi-kisi penilaian akhir semester 2 tahun pelajaran 2021-2022 ini bisa membantu. Tetap semangat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.